penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, nama saya Ai Aziza, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Curug, Bengkulu dengan NIM 25581400707. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang akan dilaksanakan secara luring di MI Anwarul Hidayah, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Istidadam istirahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaulana ta'ala hayabina dukra ibda doa. Alhamdulillah ya, baru selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran semuanya ya. Dini Asmaul Husna, Faisal Ramadan, Hadir. Faren Raditya Fairuz, Fatih Rahman, Muhammad Syamsi Ahmadudin, Hadir. Mega Hidayatul Husna, Mia Aulia, Muhammad Aditya, Rafa Syah Samudra Rizki, Hadir. Raisya Oktaviana Sumi, Siti Naila Rahmawati, Syifa Urahmi, Kaizen, Muhammad Rasya, semuanya hadir. Sekarang Bu Bakar akan mengecek kerapihan pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Sudah. Kebersihan kelas sudah bersih? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mengulang bertanya pembelajaran minggu kemarin. Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Materi apa? Kalimat thayyibah. Siapa yang masih ingat apa artinya kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Contohnya apa? Salam. Contohnya salam. Apa contohnya salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucap salam, wajib dijawab. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar temanya mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu As-Salam. Siapa yang sudah pernah belajar tentang As-Salam? Belum. Siapa yang sudah tahu artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna?
memahami arti assalam dan kalian dapat menyajikan arti dan makna sederhana assalam. Sekarang kalian lihat gambar di depan ini. Ayo amati, lihat baik-baik. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Tsunami. Jadi apa? Peristiwa apa? Tsunami. Apa akibat dari peristiwa seperti pada gambar ini? Ada akibatnya tidak? Banyak akibatnya ya. Contohnya apa? Infrastruktur jadi rusak, jalan-jalan jadi rusak. Yang lainnya lagi contohnya apa? Kenapa? Gedung akan rusak, bangunan akan rusak. Terus apa lagi? Iya, akan terjadi korban jiwa, yaitu ada yang meninggal dan ada yang korban terluka. Terus apa lagi? Akan apa? Lingkungan menjadi rusak. Jika ada yang selamat, siapakah yang memberi keselamatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha memberi keselamatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal sifat assalam. Assalam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai assalam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala assalam dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat assalam adalah yang pertama, yaitu membiasakan mengucap salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Contohnya apa? Kalian kalau bertemu dengan siapa saja harus mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada yang mengucapkan salam, wajib dijawab. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Jadi kita harus bersikap baik, berbuat baik, ya, agar di sekitar kita tidak ada yang merasa disakiti. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Ciptakanlah suasana aman dan damai di lingkungan kita. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya, yaitu kita harus menjalin tali silaturahmi kepada semua orang, ya, berbuat baik, bersilaturahmi, berbuat baik kepada semua orang. Yang kelima, mudah bergaul dan banyak temannya. Kalau mudah bergaul, pasti akan banyak temannya. Yang terakhir, yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkannya. Kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, apa yang harus kita lakukan? Membantunya dan menolongnya dengan apa? Ikhlas, ya. Begitupun kita pada suatu
Madinah. Hal tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka mempunyai rencana jahat kepada Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi keselamatan akan selalu melindungi Rasulullah dan pengikutnya. Ketika Rasulullah berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan keberangkatan ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat as-salam memberikan rasa kantuk yang hebat kepada kafir Quraisy sehingga mereka pun tertidur pulas atau nyenyak. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk tidur dan menutup tubuhnya dengan apa? Selimut. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selamat dan melanjutkan perjalanannya kemana? Ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy terbangun, mereka pun terkejut karena telah tertidur. Dari kisah tersebut, ya, menurut pendapatmu bagaimana kesimpulan dari kisah tersebut terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala as-salam? Apa? Jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha kuasa. Jadi Allah menyelamatkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah itu memberi pertolongan, maha menolong. Menolong siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan beliau ketika dalam keadaan kesulitan, ya. Yang maha menolong hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok, ya. Sebelum dibentuk kelompok, marilah kita sejenak melakukan ice breaking, ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya, apakah ada yang pernah membaca terkait tentang materi as-salam? Belum, berarti tidak, ya. Sebelumnya pernah tidak belajar diskusi berkelompok? Sudah, berarti iya, ya. Sekarang kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan kasih nama. Kelompok 1 itu Abu Bakar As-Siddiq namanya. Kelompok 2 Ali bin Abi Thalib. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Kelompok 4 Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 5 Zaid bin Sabit, ya. Di sini ibu akan membagikan tugasnya, ya, LKPD-nya ke setiap kelompok. Nanti kalian kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada pertanyaan, nanti cari solusi jawabannya yang tepat, dibantu dengan anggota kelompok yang lain, ya.
semuanya kalian harus mempresentasikan ke depan ya, satu persatu ke kelompok. Nanti dibacakan bagaimana, sudah selesai apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan ke depan ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kalian perkenalkan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala bentuk kesejahteraan, kedamaian dan kesejahteraan. Allah menjaga makhluknya dari segala bentuk bahaya dan menciptakan ketenangan serta keamanan dalam kehidupan. Pada yang menambahkan, mau menambahkan? Jadi untuk nomor 1 itu Allah yang maha memberi keselamatan kepada semua makhluknya. Sudah selesai? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari dua akan mempresentasikan soal nomor 2. Sore itu terjadi hujan, lebat disertai angin yang sangat kencang, sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak. Hanya ada beberapa rumah warga yang tidak rusak, termasuk rumah saya. Bagaimana sikap melihat kejadian tersebut? Saya bersyukur kepada Allah karena rumah saya selamat. Namun juga itu berterima Dengan mengamalkan sifat as-salam, kita tidak boleh mempunyai sikap iri dan dengki, apalagi menyakiti sesama. Karena sikap as-salam mengajarkan kita untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan saling menghormati. Iri, dengki, dan menyakiti sesama akan merusak hubungan dan menimbulkan ketidakharmonisan yang bertentangan nilai keselamatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. apa yang sudah kamu lakukan dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berusaha Allah Subhanahu wa taala bersifat as-salam. Contoh bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat as-salam adalah dan Dia memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dari api yang membakar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun serta melindungi kita dari bahaya setiap hari tanpa kita sadari. Ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi untuk kelompok 5 ini, ketika ada kejadian dan diselamatkan, itu siapa yang menyelamatkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengerjakan tes formatif dengan baik. Sekarang tadi kalian apa yang kalian pelajari dari materi yang tadi? Assalam. Apa yang bisa dipetik dari materi yang kita pelajari tadi? Pentingnya apa? Keselamatan dan kedamaian. Allah Maha Kuasa yang Maha memberi keselamatan dan kedamaian. Kesimpulannya, Assalam adalah yang Maha memberi keselamatan dan kedamaian. Dari sifat-sifat Assalam, Allah Maha Kuasa yang Maha memberi keselamatan dan akhlak baik. Dengan Assalam bisa membentuk akhlak yang baik. Contohnya apa? Sabar. Terus apa? Lagi. Menciptakan apa? Kedamaian, ya, keselamatan. Terus iya, kedamaian. Hindari apa?